Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika secara daring yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang peluang suatu kejadian dan masih tetap bersama dengan Kong Charman. Langkah pertama kita akan menentukan dulu tentang definisi ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel adalah semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Saya ulang, ruang sampel adalah semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan yang biasanya dinotasikan dengan huruf S. Sementara yang dimaksud dengan titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Banyaknya titik sampel dinotasikan dengan N. Sekarang kita telaah tentang suatu kejadian atau peristiwa. Kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Biasanya dinotasikan dengan E. Contoh, dari percobaan pelemparan sebuah dadu, diperoleh S-nya, itu himpunannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi jumlah sampelnya atau ruang sampelnya ada 6. Kejadian munculnya mata dadu 3 adalah 3. Peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian itu dapat diformulasikan dengan PA sama dengan NA per NS. Ya. PA itu adalah merupakan sebuah peluang kejadian A. Ya. Sementara NA itu adalah kejadian ya, atau banyaknya anggota kejadian dari peristiwa A. Sementara NS itu merupakan titik sampel, banyaknya titik sampel. Jadi singkatnya peluang itu adalah kejadian dibagi oleh banyaknya titik sampel. Kisaran nilai peluang itu biasanya berkisar antara 0 sampai dengan 1 atau 1 dengan 0. Kejadian 0 adalah kejadian yang mustahil terjadi. Peluang 1 itu adalah kejadian yang pasti terjadi. Jadi peluangnya 0 itu udah mustahil ya. Kalau 1 udah pasti. Misalnya pada saat pelemparan mata dadu mustahil muncul keluar angka 7. Karena 7 bukan merupakan titik sampel dari dadu, bukan himpunan bagian ya. Nah, pada saat pelemparan dadu, mata dadu yang pasti muncul itu adalah antara lain 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Kemudian bagaimana kita cara menentukan banyaknya ruang sampel? Nah, untuk memberikan gambaran supaya lebih mudah, Bapak sajikan dalam dua contoh, yaitu tentang contoh banyaknya ruang sampel koin dan ruang sampel mata dadu. Kalau jumlah koinnya 1, ruang sampelnya 2. Kalau jumlah koinnya 2, maka ruang sampelnya 4. Jumlah koin 3, ruang sampelnya 8. Jumlah koinnya 4, ruang sampelnya 16. Kalau dadu, jumlah dadunya 1, maka ruang sampelnya 6. Jumlah dadunya 2, ruang sampelnya 36. Jumlah mata dadunya 3, itu ruang sampelnya 216, dan seterusnya, dan seterusnya. Contoh, sebuah dadu dilempar undi 1 kali. Berapakah peluang munculnya bilangan ganjil? Artinya mata dadunya ganjil ya. Maaf. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Banyaknya N itu ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Ingat mata dadu itu hanya sampai dengan 6. Kemudian kejadiannya pasti ada 3 kejadian. Karena yang diminta adalah ganjil, maka kejadiannya yang mungkin adalah 1, 3, atau 5. Nah, menurut rumus peluang, ya, peluang itu adalah kejadian dibagi ruang sampel. Berarti 3 dibagi 6. Ya. Hasilnya ya sering dinyatakan dengan 1/2 atau setengah. Frekuensi harapan. Apa sih yang dimaksud dengan frekuensi harapan? Frekuensi harapan itu
adalah suatu kejadian ya, di mana frekuensi yang diharapkan terjadi ya, selama N percobaan. Nah, untuk menghitung frekuensi harapan ini sangat gampang sekali. Ya. Tinggal berapakah peluangnya, kemudian dikalikan dengan jumlah percobaannya. Ya. Jadi berapa peluangnya, berapa kita melakukan percobaan. Seperti yang tadi, ya, yang peristiwa pelemparan mata dadu, kita lihat ke belakang di sini. Nah ini misalnya, bentar. Nah ini tadi kejadiannya adalah peluangnya setengah ya untuk mata dadu ganjil. Maka frekuensi harapannya tinggal setengah ini ya dikalikan banyaknya kita melakukan percobaan. Jadi kalau kita mencoba-cobanya 10 kali melempar, berarti setengah kali 10 ya atau 10 kali setengah. Jadi hasilnya frekuensi harapannya 5. Demikian sekilas tentang peluang suatu kejadian. Sampai berjumpa kembali pada materi yang akan datang yang insya Allah akan membahas tentang kejadian majemuk. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.